Nina! Yang bertanggung jawab sama hidup kita tuh cuma diri kita sendiri, Kak. Nggak usah ngurusin orang lain. Buat apa sih? Kok rasanya aneh ya, Rik? Ya berpikir bisa punya hidupku sendiri tuh salah gitu rasanya. Makasih ya udah ngajakin kita liburan ke sini. Udah, nggak usah makasih. Itu kan udah tugas kakak. Assalamualaikum hai sobat semua, semoga kalian baik selalu dan diberikan keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menyentuh, yaitu satu kakak 7 ponakan. Ini menceritakan tentang perjuangan hidup. Oh iya, tanpa berpanjang lebar, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. And let's go! Film ini mengisahkan seorang pemuda bernama Moko. Ibu dan bapaknya sudah meninggal. Kini ia hidup bersama kakak perempuannya yang bernama Agnes. Di rumah itu, Moko tidak hanya tinggal bersama Kak Agnes, tetapi juga dengan Paman Atmo yang mana adalah suaminya Kak Agnes. Lalu ada pula anak-anak dari Agnes dan Atmo. Yang paling besar laki-laki ini namanya adalah Woko. Lalu yang kedua anak perempuan pintar namanya adalah Nina. Tidak sampai di situ saja, ada lagi satu anak berbadan besar yang seumuran dengan Woko dan juga Nina. Namanya adalah Ano. Dia adalah keponakan dari pihak Atmo. Jadi terhitung ada 7 orang yang tinggal di rumah itu. Berangkat ya, Kak. Dadah! Kasihan tadi jahitnya. Mereka hidup berdampingan dengan penuh kasih sayang. Karakter utama di film ini adalah Moko. Dia baru saja menyelesaikan pendidikan kuliahnya dengan gelar S1 Teknik Arsitektur. Dan saat ini ia akan berjuang untuk mendapatkan beasiswa LPDP kuliah S2 di luar negeri. Moko memang berasal dari keluarga sederhana, namun berkat kepintarannya dia mampu meraih pendidikan setinggi-tingginya. Moko adalah pribadi yang rajin, tekun, baik hati, dan juga tidak sombong, sehingga ada seorang teman perempuan yang menyukai dirinya. Namanya adalah Maureen. Meskipun dia anak orang kaya, namun ia tidak malu punya pacar seperti Moko. Saat itu, Main pun tengah daftar beasiswa S2 ke luar negeri juga. Bahkan dia membelikan Moko sepasang sepatu baru agar penampilannya maksimal. Maureen menenangkan Moko. Ia rasa tidak wajar jika Moko takut untuk tes beasiswa S2-nya karena dia adalah lulusan terbaik di teknik arsitektur. Maureen mengatakan, kalau kamu aja takut, gimana yang lain? Tetapi ternyata Maureen pun takut juga dan pada ujungnya mereka saling menenangkan satu sama lain. Ketika Moko tengah presentasi di hadapan para dosen, di sisi lain Paman Atmo mengalami serangan jantung sehingga ia segera dilarikan ke rumah sakit. Mas Atmo serangan jantung. Sekarang lagi dibawa ke rumah sakit. Setelah selesai sidang, Moko segera bergegas ke rumah sakit dan di sana sudah ada Nina yang sedang menunggu sambil menangis. Sayangnya nyawa Atmo tidak bisa terselamatkan. Dia meninggal karena serangan jantung dan tidak lama kemudian Kak Agnes mengalami pecah ketuban. Sebentar lagi ia akan melahirkan. Agnes segera dibawa ke ruangan bersalin. Kini Moko menenangkan para keponakannya sambil menunggu Kak Agnes selesai persalinan. Panggil suster buruan. Nggak apa-apa. Beberapa lama kemudian, akhirnya bayi itu pun lahir juga. Tetapi nahas Kak Agnes tak bisa diselamatkan karena ia mengalami pendarahan, sehingga Atmo dan Agnes meninggal di hari yang sama. Dan film Satu Kakak 7 Ponakan dimulai. Sekarang anak bayi itu diurus oleh Moko, anaknya perempuan dan diberi nama Ima. Moko tidak hanya mengurus anak tersebut, tetapi juga para keponakannya. Karena otomatis sekarang ia menjadi pemimpin di keluarga tersebut, atau bisa dibilang sebagai kepala keluarga. Gimana nangis dulu, Kak? Mau kok? Oke. Moko sempat bingung harus bagaimana. Ia menelepon satu kakaknya lagi yang namanya adalah Kaosa. Tetapi sayang Kaosa tak dapat membantu sebab ia belum bisa pulang dari luar negeri. Kabar baik sempat tiba, di mana Moko berhasil mendapatkan beasiswa S2 ke luar negerinya. Begitu pula dengan pacarnya yaitu Maureen. Namun sayangnya Moko tak bisa mengambil beasiswa tersebut karena sekarang ia harus menjaga Ima serta para keponakannya.
Pada akhirnya hanya Maureen yang terbang ke luar negeri untuk menempuh pendidikan S2-nya. Aku kalau jadi kamu pasti ngelakuin hal yang sama. Maafin aku ya. Sementara itu, Moko mulai melupakan mimpinya. Dia mengambil buku-buku arsitektur pada rak buku, kemudian menggantikannya dengan buku-buku tentang bagaimana cara merawat bayi. Agnes dan Atmo pergi dengan meninggalkan uang tabungan sebesar 2 juta. Kebutuhan mereka sangat banyak. Tanpa terasa, uang itu terus terpakai. Moko tak bisa tinggal diam. Ia tetap lamar bekerja untuk menghidupi para keponakannya. Dengan modal ijazah S1-nya, Moko pergi melamar pekerjaan sebagai seorang drafter atau gambar teknik. Ia pergi melamar bekerja sambil menggendong Ima yang masih bayi. Moko sempat diberi kesempatan untuk bekerja, akan tetapi ia kewalahan mengurus Ima serta para keponakannya sehingga pekerjaannya pun sering tidak selesai. Deliverynya telat kayak gini gue yang kena nanti. Gue harus ganti lo. Sorry, Mo. Hal itu membuatnya dipecat dari pekerjaannya. Moko masih berpacaran dengan Maureen. Mereka intens video callan setiap malam membahas masa depan mereka yang mana akan membuka biro arsitektur bersama-sama. Tetapi Moko sadar diri sekarang ia tidak bisa fokus dengan cita-cita mereka dan harus menjadi orang tua dadakan. Ia pun to the point ingin mengakhiri hubungannya dengan Maureen karena ia akan fokus mengurus keluarganya dulu. Sesaat setelah mereka putus, Maureen yang masih kesal tampak terkejut karena Moko berteriak kesakitan akibat tersiram air panas. Udah punya 4 anak, Rin, dan itu nggak akan bisa. Kita pikirin dong bareng-bareng. Rin, aku drafting aja nggak bisa. Kini Moko mulai menerima keadaan. Ia akan menjalani peran ayah dengan sebaik mungkin. Di hari itu adalah pembagian rapot. Tampak pada awalnya Nina merasa bersedih karena tidak ada orang tuanya yang hadir dalam pembagian rapot. Namun tanpa disangka Moko hadir, ia tidak mau para keponakannya itu merasa kehilangan peran sosok orang tuanya. Ia selalu berusaha ada untuk mereka. Sambil menggendong Ima, Moko datang ke sekolah Woko, Nina dan juga Ano. Di antara mereka hanya Nina yang dipuji oleh guru karena nilainya yang bagus. Namun Moko tetap mengapresiasi mereka dengan cara membelikan es potong. Beberapa bulan berlalu, di tengah menjalankan peran sebagai ayah, Moko kedatangan seorang tamu yaitu adalah Pak Nanang. Dia merupakan guru les piano Moko saat kecil dulu. Maksud dan tujuan Pak Nanang datang ke sini adalah untuk menitipkan anaknya kepada Moko karena dia akan pergi dulu. Awalnya Moko menolak. Dia saja sudah kewalahan mengurus 4 orang anak. Tetapi ketika Ais, anaknya Pak Nanang mengatakan bahwa dia tidak akan merepotkan Moko. Di saat itulah hati Moko tersentuh, yang mana ada seorang anak yang rela sepenuhnya dititipkan kepada orang lain dan berpisah dengan ayahnya. Akhirnya Moko menerima Ais untuk tinggal di rumah. Di sini juga saya ngurusin 4 keponakan saya. Jadi anak baik dan gak akan ngerepotin. Duduk dulu aja, Is. Ya. Sehingga tanggungan Moko bertambah 1 lagi. Singkat cerita, 2 tahun berlalu, Woko, si anak paling tua sekarang sudah lulus SMA. Sementara adik-adiknya masih duduk di kelas 3 SMA. Kini Woko yang menjaga Ima di rumah. Sementara Moko akan mulai melamar pekerjaan untuk menyambung kehidupan mereka, yang mana sebelumnya ia bekerja dari rumah sebagai seorang freelancer. Tetapi sekarang ia ingin bekerja secara langsung untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Moko akan melamar menjadi seorang drafter lagi di salah satu perusahaan yang cukup populer. Kebetulan saya punya keponakan yang masih bayi, Pak. Oke, tapi Ternyata ada Maureen di perusahaan itu, yang mana ia sudah lulus menempuh S2 di luar negeri, karena S2 itu cukup singkat, bisa diselesaikan dalam waktu 2 tahun aja. Di saat itulah Maureen sangat berusaha agar Moko bisa diterima bekerja pada perusahaan ini. Bahkan dia berani berbicara kepada atasannya jika Moko adalah seorang drafter yang atasannya cari selama ini. Dia mau jadi arsitek karena terinspirasi dari Mas. Semangat ya. Dan kemudian setelah proses wawancara, akhirnya Moko diterima juga di perusahaan tersebut. Setelah itu, Maureen banyak bertanya tentang kehidupan Moko saat ini, karena mereka sudah lama lost contact setelah putus di video call waktu itu. Ternyata setelah 2 tahun berlalu, banyak hal terjadi kepada Moko.
Sebagai orang tua dadakan, ia tidak hanya bingung menjaga Ima si anak bayi, tetapi ia juga perlu memahami para anak-anak remaja yang meranjak dewasa itu. Menurutnya, hal itu pun tidak kalah sulit. Pernah suatu ketika Nina si anak perempuan selalu pulang malam dan tidak mau terbuka kepadanya. Ternyata dia ini baru putus dengan pacarnya yang toksik. Dari Nina Moko belajar bagaimana caranya memahami perasaan satu sama lain dan terus memberi support daripada kata-kata kasar. Karena itulah yang membuat anak merasa terbuka kepada orang tuanya. Lalu Moko sangat salut serta bangga kepada Woko. Dia sudah lulus SMA dan memutuskan tidak kuliah, tetapi ia memilih untuk menjadi Gojek. Padahal dia ini cita-citanya pengen kuliah jurusan hukum di Trisakti. Namun keadaan ekonomi mereka tidak menyanggupi hal itu. Akhirnya Woko yang banyak berkorban dan sering menjaga Ima setiap pagi. Sementara Ano, si anak gendut itu, dia masih SMA, sebentar lagi akan lulus. Sekarang dia punya cita-cita pengen jadi arsitek karena terinspirasi darinya, dan ia pun senang dengan bidang bangunan. Lalu Moko memberitahukan bahwa sekarang ada satu anak lagi yang tinggal bersama mereka. Namanya adalah Ais. Dia merupakan anak dari guru les pianonya yang dititipkan sejak 2 tahun yang lalu. Keesokan harinya, Moko berniat akan beli laptop baru untuk mempermudah pekerjanya. Apalagi kini ia sudah diterima di sebuah perusahaan. Namun nahas di saat itu Ano si anak gendut harus masuk ke rumah sakit sebab perutnya terasa sakit. Dan kata dokter Ano ini mengalami radang usus. Terpaksa, uang untuk beli laptop itu pun harus dipakai dulu untuk pengobatan Ano. Padahal, orang yang akan menjual laptopnya udah datang ke rumah sakit yang diperankan oleh David Gadgetin. Dia menjelaskan secara detail spek dari laptopnya. Tetapi sayangnya, Moko tidak jadi beli. Tidak hanya itu, David juga malah review rumah sakit ini dengan nada bicara khasnya seperti review Gadgetin di YouTube-nya. Wah, menarik juga. Malam harinya mereka berkumpul bersama-sama, sementara Moko tengah mengerjakan draft gambarnya di laptop jadulnya. Pasti tuh minyak sama kriukan ngendep. Ya udah. Saking jadulnya laptop itu pun sering lag, sehingga gambar yang sudah dibuat oleh Moko jadi menghilang karena belum sempat di-save. Di tengah-tengah kebingungan itu, Maureen datang layaknya seperti bidadari sambil membawa beberapa bungkus bubur untuk menjenguk Ano yang sedang sakit. Moko kemudian meminjam laptop milik Maureen yang mana adalah MacBook Pro terbaru dan speknya sangatlah gahar membuat Moko untuk bisa menyelesaikan proyek gambarnya dengan mudah dan cepat. Ano sangat bersyukur Maureen datang yang rasanya seperti malaikat penyelamat untuk mereka semua. Enak kamu makan dulu Gi buburnya. Kita habis itu minum obat. Ano juga merasa bersalah karena ia sakit. Moko jadi tidak bisa beli laptop dan menyusahkan pekerjaannya. Perkataan itu pun membuat Maureen merasa tersentuh. Moko sangat fokus dengan pekerjaannya. Setelah selesai, dia melihat Maureen serta para keponakannya sudah terlelap tidur. Keesokan paginya, Maureen dan Moko berangkat bekerja bersama. Moko tampak cemas karena hari ini ia akan presentasi hasil gambar buatannya semalam. Sore harinya, Moko pulang ke rumah dengan perasaan bahagia karena ia telah resmi diterima bekerja di perusahaan besar tersebut. Sebab gambar yang ia buat semalam banyak disukai oleh klien. Sebagai perayaannya, Moko sudah membeli sebungkus martabak untuk mereka semua. Kita bikin kopi seliter ya? Ayo sampai pegel. Moko? Mas, Waduh. Di saat itu ternyata tanpa diduga ada Kaosa datang. Dia baru sampai ke Indonesia saat sore tadi bersama suaminya, yaitu Mas Eka. Kaosa minta maaf karena baru bisa pulang hari ini dan mulai sekarang ia akan menetap di Indonesia membantu Moko mengurus para keponakannya. Mas Eka adalah tipe orang yang menyebalkan dan omongannya sangatlah tinggi. Dia meremehkan Moko dengan pekerjaan barunya yang mana bergaji UMR sebulan. Lumayan lah. Good start lah, ya. Kamu urusan loh ini. Padahal dirinya sendiri adalah seorang pengangguran. Mas Eka memberi nasihat agar Moko fokus saja dengan pekerjaannya, supaya gajinya bisa naik menjadi lebih besar. Moko sempat kesal dengan ucapan Mas Eka, namun ia seketika terhibur karena melihat Ano makan martabak red velvet pakai nasi biar kenyang katanya. Keesokan harinya, Moko mengantar Maureen untuk cuci mobil. Di saat itu Moko merasa aneh apakah ia pantas bekerja hidup untuk dirinya sendiri. Padahal selama ini waktunya dihabiskan untuk para keponakannya. Mendengar itu, Maureen menjadi sedih. Ia pun merasa menyesal.
Dulu sempat marah kepada Moko karena ia lebih memprioritaskan para keponakannya, bukan hubungan mereka. Maureen minta maaf atas hal itu. Kemudian Maureen teringat jika ia punya voucher liburan ke Pulau Anyar. Maureen berniat ingin mengajak Moko serta para keponakannya. Hitung-hitung liburan merayakan Moko atas pekerjaan barunya. Anak-anak kan juga udah lama kan mau nggak liburan. Keesokan harinya mereka pun pergi ke Pantai Anyer. Para anak-anak sangat senang. Mereka seketika berlari dan berenang di pantai. Mereka sangat berterima kasih kepada Moko dan juga Maureen. Saat itu ada salah satu pelayan bernama Erna. Ia mengantarkan makanan pesanan mereka. Ternyata dia adalah bibinya Ais. Erna mengucapkan terima kasih karena Moko sudah merawat Ais selama ini. Dan jika Ais nakal, maka Moko bisa langsung mengantarkan Ais ke rumahnya saja. Tuh bandel, udah pulangin aja ke rumah saya. Dulu ia pernah menawarkan Kang Nanang untuk menitipkan Ais bersama dirinya. Tetapi Kang Nanang punya pemahaman lain dan lebih memilih Moko untuk menjaga anaknya. Malam harinya ketika anak-anak sudah tidur, Moko dan Maureen mengobrol bersama Kaosa dan juga Mas Eka di Pantai Anyer. Disinilah nanti Moko akan bekerja untuk membangun sebuah cottage untuk kliennya. Tetapi Moko bingung jika ia bekerja di Anyer, lantas nanti siapa yang akan menjaga para anak-anak di rumah? Mas Eka mengatakan tenang saja. Ia menyuruh Moko untuk fokus pada pekerjaannya. Sedangkan anak-anak biarkan ia dan Kaosa yang mengurusnya. Mas Eka mengatakan Moko sudah banyak berkorban untuk anak-anak. Ia sudah merelakan 2 tahun dalam hidupnya untuk mengurus para anak-anak. Moko menjawab, jika soal berkorban tidak hanya dirinya, tetapi Woko juga sudah ikut berkorban. Dia rela tidak kuliah untuk adik-adiknya. Namun Mas Eka mengatakan jika Wokoi itu emang enggak niat kuliah, setiap hari kerjaannya main gitar, narik gojek pun semaunya. Berjuang 2 tahun sampai kamu batalin S2 kamu. Kan luar biasa. Kamu luar biasa. Lalu Mas Eka membahas kekurangan Ano. Dia kesal kepada anak itu. Porsi makannya sangat besar. Sering habisin nasi di dalam rumah. Terus ada juga Ais, anak orang yang dirawat oleh Moko. Padahal ada keluarga kandung yang bisa mengurusnya. Mas Eka mengatakan Moko terlalu baik dan sudah banyak berkorban, dan biasanya orang baik itu sering dipertemukan dengan orang-orang yang tidak tahu diri. Kalau kamu kuliahin dia juga paling nggak lama gede. Oh, jangan gitu juga ngomongnya, Ma. Loh, tapi kamu lihat sendiri kan? Prinsip Mas Eka, orang sungkan itu selalu dipertemukan sama orang nggak tahu diri. Ternyata para anak-anak belum tertidur. Mereka mendengar semua ucapan Mas Eka. Hal itu membuat mereka semua seketika bersedih. Keesokan harinya mereka pulang dalam keadaan senyap karena masih terpikirkan dengan kata-kata menusuk dari Mas Eka. Baru sampai di rumah, Ais pun memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan lebih memilih untuk tinggal bersama bibinya. Sebab ia tidak mau menjadi beban lagi. Beberapa hari kemudian, Moko akan pergi ke Pulau Anyer lagi untuk mulai bekerja di sana. Di saat itu, Ima menangis karena tidak mau ditinggalkan oleh Moko sehingga para kakaknya berusaha untuk membujuk. Akhirnya Moko berangkat lagi ke Anyer dan mulai fokus bekerja. Sementara itu, anak-anak dititipkan kepada Kaosa dan juga Mas Eka. Namun, ketika sedang bekerja, Mas Eka seringkali meneleponnya yang tiada lain tiada bukan untuk meminta uang kepada Moko dengan alasan atap rumah bocor, pompa air rusak, atau sekedar uang untuk anak-anak makan di luar. Rinciannya udah Mas Eka pegang? Saya transfer sekarang ya, Mas. Oke. Iya, mau air tuh jebol mau. Tapi Moko selalu memberikan uang karena ia ingin anak-anak di rumah hidupnya aman dan juga nyaman. Moko selalu berusaha menghubungi anak-anak di rumah untuk sekedar menanyakan kabar dan melepaskan rindu. Tetapi sayangnya tidak ada satupun anak yang bisa dihubungi oleh Moko selama ia bekerja di Anyer. Hal itu membuat rekan-rekan kerjanya Maureen serta Rifano merasa heran. Padahal Moko sudah sering memberikan uang bulanan kepada keluarganya. Tetapi dia terus transfer uang untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga. Uang makan, tempat tinggal untuk sekolah, dan lain-lain. Sudah berbulan-bulan Moko bekerja, tetapi uangnya selalu habis untuk kebutuhan keluarganya, bukan untuk dirinya sendiri. Singkat cerita, suatu hari Moko akan presentasi di hadapan kliennya tentang konsep cottage yang akan dibangun di Pantai Anyer tersebut. Ia menginginkan konsep cottage family yang ramah untuk keluarga.
Moko pun sudah banyak membuat desain serta detail-detail kecilnya seperti kamar berukuran besar, tempat ganti popok atau menyusui, serta meja berukuran lebar, dan juga kursi yang tidak ada sandaran tangannya. Klien tersebut seketika merevisi desain Moko. Menurut dirinya, kursi tanpa pegangan di samping terlihat tidak elegan. Dia ingin Moko merubahnya. Namun, Moko menjawab, tidak bisa. Tujuan ia menggunakan kursi tersebut agar para orang tua bisa leluasa menggendong anaknya yang masih balita. Sebab ketika makan, para orang tua cenderung menggendong anaknya pada posisi samping bukan posisi depan karena hal itu bisa membuat makanan menjadi tumpah. Kemudian klien bertanya kenapa nurse room atau ruang perawatan bayi sangat luas, terlalu banyak memakan tempat. Moko berkata jika orang tua yang mengurus anak tidak hanya perempuan saja, tetapi laki-laki juga. Akan sangat canggung jika ruangan itu disatukan. Nanti ada ibu yang sedang menyusui. Lalu ada pula seorang bapak yang ingin mengganti popok anaknya. Jika disatukan, mereka semua akan merasa tidak nyaman. Jadi, lebih baik ruangan itu dibuatkan luas, supaya ada ruang khusus untuk orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Lalu yang terakhir, klien minta setiap kamar cottage dibuat lebih kecil, supaya mereka bisa membuat lebih banyak kamarnya. Namun lagi-lagi, Moko menjawab, tidak bisa. Tujuan utama sebuah keluarga liburan adalah untuk kebersamaan. Mereka harus menyediakan kamar yang luas supaya para keluarga bersenang-senang. Karena sebagian keluarga mempunyai banyak anak, dan Moko pun sudah merencanakan menambah ekstra bed pada setiap kamarnya. Tetapi klien itu memaksa, ia tetap ingin kamarnya diperkecil. Tetapi Moko dengan keras menjawab, tidak bisa. Jika klien itu tetap ingin merubahnya, maka mereka pun harus mengganti konsep ini. Yang mana bukan kote AG keluarga lagi, tetapi kote AG umum. Hal itu membuat klien murka dan menyuruh Moko untuk keluar dari ruangan rapat. Mau ganti, ya ganti visinya Pak. Jangan jadi resort keluarga. Saya udah gak mau dengar lagi dari kamu. Setelah rapat itu, Moko merasa bersalah. Dia minta maaf kepada atasannya karena terlalu emosional. Maureen pun mengetahui kenapa Moko bersikap seperti ini, yang ternyata Moko sudah sangat rindu kepada para keponakannya, yang mana sudah berbulan-bulan tidak ketemu dan juga tidak mengetahui kabar mereka, karena sulit dihubungi. Akhirnya Moko datang ke rumah Berna yang masih dekat dengan Pulau Anyer. Ia ingin bertemu dengan Ais. Ternyata saat ini dia bekerja jualan pop ice. Lalu kemudian Moko bertanya, apakah Ais rindu kepada papanya? Ais menjawab sangat rindu. Tetapi sejak perpisahan di rumah kamu saat itu, ia sadar ia tak akan pernah bertemu lagi dengan bapaknya. Sebab waktu itu bapak dan ibunya Ais baru saja bercerai. Dan orang tuanya itu bingung siapa yang akan merawat Ais karena mereka sama-sama tidak sanggup. Saat itu Ais punya dua pilihan, antara tinggal bersama Bierna di sini atau sama Moko di Jakarta. Awalnya Ais kasihan sama Bierna karena hidupnya udah susah, makanya ia memutuskan ke Jakarta untuk tinggal dengan Moko. Tetapi ternyata kehidupan Moko pun tak kalah susahnya. Ais minta maaf karena sudah menjadi beban bagi Moko. Dari informasi Ais, akhirnya Moko dapat mengetahui jika sekarang para keponakannya itu Woko, Nina, dan juga Ano, mereka semua sekarang sudah bekerja. Ano bekerja menjadi kuli karena katanya dia pengen badannya kurus. Terus Woko, dia kerja di fotokopian yang ada di dekat kampus. Katanya lumayan bisa sambil ngintip-ngintip tugas dari mahasiswanya. Jadi hitung-hitung ikutan belajar. Sementara Nina, dia bekerja di restoran marah-marah yang ada di Jakarta. Tugasnya adalah memarahi orang-orang yang datang ke restoran itu. Mengetahui hal tersebut, tak pakai banyak pikir, Moko segera pergi ke Jakarta. Ia merasa heran setiap bulan tak pernah absen kasih uang bulanan. Akan tetapi mengapa para keponakannya itu masih tetap bekerja? Sesampainya di rumah, Moko melihat hanya ada Kaosa. Sementara Mas Eka tidak ada di sana. Ternyata selama ini, uang bulanan yang Moko berikan dibawa kabur oleh Mas Eka dan tidak pernah diberikan kepada anak-anak. Sementara para keponakannya itu malah disuruh oleh Mas Eka untuk bekerja. Mereka pun didoktrin sudah menjadi beban bagi Moko selama ini. Moko sangat marah ketika itu. Lalu Kaosa berusaha menenangkannya. Ia mengatakan suaminya itu tidak kabur. Dia hanya pergi sebentar. Dan uang yang selama ini Moko beri Mas Eka simpan untuk investasi. Nanti jika uangnya jadi banyak, maka Moko serta keponakannya akan merasakan keuntungannya juga. Tetapi Moko tidaklah bodoh. Lalu mengatakan kepada Kaosa jika investasi Mas Eka itu adalah investasi bodong dan Kaosa sudah dibohongi oleh suaminya sendiri. Tenang dulu, Mo.
banget investasi. Kakak, anak-anak kerja semua, Kak. Sabar. Tetapi Kausa malah marah karena Moko menganggap suaminya itu adalah penipu. Moko segera pergi menemui para keponakannya di tempat kerja mereka masing-masing. Awalnya dia pun mendatangi Ano yang sedang menjadi kuli bangunan. Yang bilang kamu nyusahin. Lalu dia pun mendatangi Woko yang bekerja di fotokopian. Itu orang. Moko. Enggak, aku dari awal emang. Dan yang terakhir dia menemui Nina di restoran marah-marah itu. Kak Moko meminta mereka semua untuk pulang bersamanya. Lagian kamu kok sendiri bego sih. Kok mau aja digilin itu sama adik-adiknya? Nina. Mana bisa kok hidup sendiri? Nina. Hah? Nina. Akhirnya mereka pulang ke rumah dan bicara empat mata. Maureen ikut hadir dalam pembicaraan itu. Moko lalu menjelaskan, selama ini Mas Eka sudah membawa kabur uang bulanan yang selalu ia berikan kepada mereka, dan Mas Eka juga yang telah mempengaruhi mereka untuk bekerja. Moko menyuruh mereka semua untuk berhenti bekerja karena ia rasa mereka adalah tanggung jawab dirinya. Tetapi mereka semua menolak hal itu. Mereka semua tidak mau menjadi beban bagi Moko lagi. Tetapi Moko merasa tidak pernah dibebani karena ia sayang kepada mereka semua. Itu keluarga. Nggak ada yang namanya nyusahin. Tapi aku nggak setuju, Mo. Kalau anak-anak tuh nggak boleh. Lalu mereka pun berpikir, andaikan uang bulanan dari Kak Moko tidak dibawa kabur oleh Mas Eka, tetapi tetap uang itu pun akan menghilang juga habis untuk kebutuhan mereka semua, dan mereka akan selalu bergantung kepada Kak Moko. Mereka pun tidak mau selalu menyusahkannya. Maureen akhirnya angkat bicara. Ia setuju dengan anak-anak. Ia mendukung mereka agar tetap bekerja. Kecuali pekerjaan kuli, Maureen menyuruhnya untuk mencari pekerjaan lain. Bagaimanapun juga anak-anak harus belajar mandiri, menghasilkan uang dengan keringatnya sendiri dan tidak selamanya harus menjadi tanggungan Moko. Kita semua di sini saling memperjuangkan, boleh dong, Mo? Oke. Moko kesal mendengar hal itu. Lalu ia pergi keluar rumah. Kemudian Maureen serta anak-anak mendatanginya. Maureen lalu berkata kepada Moko, "Jangan ditanggung sendirian secara terus-menerus." Seketika tangis Moko pecah di sana membuat suasana berubah menjadi haru. Keesokan harinya, Moko menjemput Ais ke rumah itu lagi sehingga mereka pun bisa berkumpul bersama. Sementara Kausa sudah sadar jika Mas Eka itu adalah laki-laki brengsek yang mana sudah menipu dirinya. Kini, ia sudah move on bahkan memotong rambutnya sebagai tanda untuk memulai awal yang baru. Kemudian film ditutup dengan Moko yang menatap keluarganya dengan haru karena dapat berkumpul lagi dengan perasaan bahagia. Dan film pun berakhir. Bye-bye. Nina! Yang bertanggung jawab sama hidup kita tuh cuma diri kita sendiri, Kak. Nggak usah ngurusin orang lain. Buat apa sih? Kok rasanya aneh, Erik? Ya berpikir bisa punya hidupku sendiri tuh salah gitu rasanya. Makasih ya udah ngajakin kita liburan ke sini. Udah, nggak usah makasih. Itu kan udah tugas kakak. Sebuah film yang sangat luar biasa, terasa relate bagi banyak para penonton. Tokoh Moko seperti mewakili para generasi sandwich di zaman sekarang. Bayangkan semua kebutuhan ditanggung oleh satu orang. Sesuai judulnya, satu kakak, 7 ponaka. Moko harus menanggung 5 orang anak serta 2 orang dewasa, yaitu Kausa dan juga Mas Eka. Mereka semua berasal dari generasi atas dan juga bawahnya. Moko seolah terjepit oleh kedua generasi itu dan membiayai mereka semua. Ia sempat stres dan merasa mampu menjalankan semuanya. Padahal ia juga butuh tempat untuk berbagi. Hingga akhirnya tokoh Moko berdamai dengan dirinya, membagikan beban yang selama ini ia tanggung kepada para anak-anak yang sudah mulai bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Dan kini sudah waktunya untuk ia mencari kebahagiaannya sendiri dengan penuh cinta bersama orang-orang tersayangnya. Oke, sekian isi film kita kali ini, sangat seru sekali dan menyentuh sekali. Terima kasih telah menonton channel ini, and see you.